Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan mengunboxing ya sebuah smartband baru dari Xiaomi yaitu Mi Band 6 ini. Oke, langsung aja ya kita tanpa basa-basi kita buka plastiknya dulu dari Xiaomi Mi Band 6 ini guys. Kita langsung aja gunting di bagian ini. Nah, ini kita langsung buka. Oke, kita udah buka. Kita langsung aja lah ya, pakai cara brutal lah ya guys. Kita sobek aja nih. Karena susah nih guys. Nah, kita buka. Sekarang kita lihat. Nah ini kita lihat ya. Nah ini adalah bentuk dari boxnya guys. Oke. Nah ini kita langsung aja bandingkan ya boxnya ini dengan yang box lama. Ini saya ada boxnya yang sebelumnya ini guys. Ini adalah yang Mi Band 5 saya. Dan ini waktu itu saya beli yang versi Cina-nya, jadi bukan yang versi global yang ini. Ya ini saya beli yang versi resmi global yang punyanya Indonesia. Jadi kita bandingkan. Kalau dari ini sih sekilas mirip-mirip ya guys. Warnanya hitam, yang ini yang 6, ini yang 5. Dan bagian belakangnya itu juga mirip-mirip sih. Kalau kita lihat artinya pun juga mirip-mirip ini. Cuman yang ini bahasanya Cina, yang ini bahasanya macam-macam, ada bahasa Inggris, ada bahasa Rusia ini kayaknya, dan bahasa lainnya. Jadi lebih lengkap gitu kayaknya ya. Dan ini production date-nya bulan 3 tahun 2021. Yang ini ada. Ya yang ini bulan 6 tahun 2020. Jadi jarak rilisnya itu nggak jauh beda gitu, kayak nggak sampai setahun dari rilis baru guys. Oke, langsung aja ya kita lihat kira-kira apa sih yang ada di sini, bedanya apa gitu. Kalau dari segi bentuk kayaknya kita coba ya, kita langsung aja unboxing dari yang Mi Band 6 ini. Kita buka dulu dari bawah. Nah, ini udah kebuka segelnya. Kita coba buka. Bungkusnya ini lebih terkesan kuat gitu loh guys. Kalau yang 6 ini. Apa mungkin yang versi globalnya kelima juga gitu ya? Saya juga nggak ngerti sih. Tapi ini lebih mantap gitu, lumayan padat. Nah ini kita coba buka. Oke, nah jadi isinya ya ini udah nggak ada ya. Jadi kalau dibuka isinya seperti ini. Kita langsung aja lihat dari yang kita dapat. Tentu saja kita dapat Mi Band-nya. Ini saya beli yang punyanya Xiaomi Indonesia resmi ya guys. Nah terus ini bagian bawahnya ini gimana bukan? Saya lihat dulu guys. Dari samping ya. Nggak bisa dari atas ya, dari samping. Kita lihat dulu. Oh ya ini, wih gila sih. Ini kitabnya guys. Kitabnya ini berapa halaman? 272 halaman. Dan nggak ada garansi sih guys.
tapi ya nggak tahu ya, saya belum baca. Jadi ini manualnya ini ada banyak bahasa, nggak ada bahasa Indonesianya tapi ada bahasa Inggrisnya ya. Ya ini bahasanya nggak ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada, jadi nggak usah bingung. Nah ini kitabnya tebel banget, 200 lebih halaman. Nah terus kita juga dapat chargernya ya. Ini chargernya sih kayaknya sama ya dengan yang versi 5 sebelumnya. Oke, kita langsung aja kita buka yang Mi Band-nya yang 6 ini guys. Kita buka aja. Nah, jadi dalamannya seperti ini ya guys. Kalau kita bandingin, kalau layarnya mati ini hampir nggak kelihatan bedanya guys. Kalian pasti bingung kan, ini Mi Band-nya sama atau enggak gitu loh. Ya ini yang 6 ya pasti, ini yang 5. Nah kita coba dulu taruh di sini ya. Kita buka bagian dari chargernya. Iya, chargernya ini mirip banget. Malahan saya bisa bilang ini sama sih dengan chargernya yang Mi Band 5. Mungkin hampir nggak beda. Jadi mungkin saya akan coba cas pakai yang punyanya Mi Band 5 langsung. Ini nggak akan saya pakai dulu karena ya sama sih. Buat apa sih saya pakai yang sama, masih baru kok. Oke, dan saya masukin lagi guys. Jadi kalau kalian punya Mi Band 5, harusnya kalian masih bisa gunain chargerannya dari Mi Band 5 karena menurut saya chargernya sama banget. Sekarang saya coba lihat ini, masih baru guys, masih susah untuk dibuka ya. Nah ini saya coba. Ya, bagian belakangnya ini ada bedanya dikit ya guys. Kalau kalian lihat, ini yang Mi Band 5, ini bagian belakangnya ini kan yang kotak besarnya ini ada di tengah-tengah ini ya. Kalau yang Mi Band 6 ini, kotak yang besarnya ini ada di bagian paling bawah guys. Seperti ini. Kita coba lihat ya untuk nyalain. Kita lihat dulu ya. Jadi mungkin saya akan coba untuk pairing dulu ya, ini ke smartphone saya dulu, terus saya akan tunjukkan kalian kira-kira bedanya apa dari first impression saya. Oke guys. Oke, jadi ini saya sudah synckan ya untuk ke handphone saya, dan juga saya udah pasang dengan wallpaper yang sama dengan Mi Band 5 saya. Jadi kalau kita lihat ini sekarang layarnya sama-sama ya, sama-sama ada gambar Eva, tapi jadi ini yang Mi Band 5, ini Mi Band 6, jadi modelnya itu udah beda gitu loh. Bentar, ini saya layarnya saya coba untuk set agak lama gitu ya nyalanya. Nah, jadi yang Mi Band 6 ini sudah saya cas sampai 45%. Terus habis itu saya tadi udah pairing dan saya udah update gitu ya. Jadi ini udah update firmware-nya. Jadi tadi akhirnya setelah update kira-kira jadi sekitar 39%-an baterai. Nah, kita coba sekarang kita lihat bandingkan aja ya keduanya ini. Kira-kira gimana sih wallpapernya? Ini saya set wallpaper yang sama ya guys. Jadi seperti ini. Ini Mi Band 5, ini Mi Band 6. Terlihat sih yang bagian Mi Band 6 ini lebih gede gitu, gambarnya lebih luas, jadi lebih bagus. Jadi perbedaan pertama yang saya lihat adalah dari layarnya.
Jadi dari segi layarnya itu jelas lebih besar Mi Band yang 6 ini guys. Ini layarnya udah semuanya ya full screen. Kalau yang ini masih belum. Ini bagian bawahnya masih ada kayak home buttonnya gitu, dan bagian atasnya ini kayak nggak ada untuk layarnya gitu. Nah, terus kita lihat lagi apa yang kira-kira bisa dibandingkan untuk sementara. Oh ya, saya jadi penasaran. Di sini kan ada fitur SPO2 ya. Kita akan coba kita pakai dulu aja karena masih baru. Masukin ke Mi Band-nya ini masih agak susah gimana gitu guys. Masih keras. Nah, kita coba aja ya. Kita mau coba sekarang ada SPO2. Kita coba apakah mudah gitu pengoperasian. Oh iya, ini pokoknya waktu itu saya lihat sekitar tanggal 15 Juni lalu itu Xiaomi meluncurkan Mi Band 6-nya di Indonesia. Makanya dari itu saya coba langsung beli. Pada saat saya beli itu harganya masih harga flash sale ya guys. Jadi saya belinya ini harganya 499.000 yang harusnya itu 599.000. Jadi diskon 100.000 waktu itu. Dan harganya itu nggak jauh beda pada saat saya beli yang Mi Band 5 ini. Memang harganya Mi Band itu kira-kira kan sekitar 500 ribuan ya dari dulu. Dan sekarang jadi mereka di Indonesia ini diberikan flash sale harganya juga 500.000. Harganya sekarang harusnya berarti naik jadi 600.000 ya rata-ratanya. Nah, dari sana ternyata datangnya nggak sampai 3 hari udah sampai di rumah saya. Makanya ini saya coba untuk bandingkan nanti dengan Mi Band 5. Jadi hari ini akan cuman unboxing dan first impression. Nanti juga ada video untuk review dan juga video dibandingkan dengan Mi Band 5 ini guys. Jadi stay tune ya guys. Nah, ini saya coba lihat apakah udah selesai untuk SPO2. Tadi sih ada getaran ya, ini udah selesai. Jadi waktu dia dicoba untuk SPO2 itu dia ini hasilnya 96% ya. 96% untuk ukuran menggunakan jam sih harusnya ya oke sih, masuk akal karena saya nggak kena COVID juga kan. Jadi 96% itu adalah kondisi SPO2 yang cukup bagus ya. Nah, terus juga ada heart rate. Jadi dia sekalian mengukur heart rate-nya. Dan di bawahnya adalah jam pada saat mengukurnya. Kita coba lagi sekali lagi lah ya. Apakah masih ya benar atau enggak. Dan ini saya nggak sampai jamnya saya pakai terlalu ketat atau gimana ya. Kalau yang saya coba waktu itu di Amazfit yang GTS 2e itu entah kenapa susah banget gitu, dapetin SPO2-nya itu susah. Dan saya sudah coba untuk berbagai cara, hasilnya malahan nggak akurat gitu. Jadi ada yang hasilnya 90%, ada yang hasilnya 80 something. Itu menurut saya kurang ya, tapi nggak tahu saya. Ini kan perusahaannya harusnya sama. Perusahaan dari Xiaomi, anak perusahaannya itu Amazfit juga. Saya nggak tahu apakah software yang digunakan ini sama untuk pengukurannya atau enggak. Tapi di sini menurut saya lebih akurat. Saya akan coba lagi untuk melakukan SPO2-nya ini. Di sini katanya harus menggunakan secara lebih erat gitu loh. Jadi kita menggunakan ininya smart band-nya harus lebih erat. Tapi saya nggak terlalu erat juga masih bisa dapat hasilnya. Jadi makanya saya ingin coba lagi apakah benar hasilnya lebih cepat daripada Amazfit GTS 2e yang waktu itu saya review atau enggak gitu. Apakah lebih gampang juga? Waktu itu saya pernah gagal soalnya. Jadi saya coba beberapa kali gagal. Ya akhirnya saya males ya untuk nyoba lagi. Saya anggap itu enggak menurut saya kurang lah untuk akurasinya. Nah, ini udah dapet. Tadi 97, sekarang 96%. Jadi ya ini 97 lagi. Menurut saya SPO2-nya yang di Xiaomi-nya ini 95% ya. Jadi tadi sempat 97.
sempat 96, 95. Karena saya lagi ngomong mungkin, jadi ya oksigennya berubah terus kan. Nanti saya waktu review saya akan coba waktu saya lagi nggak ngomong. Jadi kalau waktu lagi ngomong ini kan masuk akal ya kalau oksigennya menurun, karena saya ngomong terus gitu di depan kamera sambil mengukur. Tapi menurut saya, jadi ini pendapat saya waktu first impression nih ya. Waktu first impression ini saya lihat SPO2-nya cukup oke. Jadi waktu saya pakai untuk pengukuran SPO2 cukup akurat dan juga cukup cepat. Nggak gagal-gagal seperti pada saat saya coba Amazfit GTS 2e. Dan saya herannya itu satu sih guys sebetulnya. Saya nggak tahu ya yang Amazfit GTS 2e-nya itu yang waktu itu saya pinjam, apakah firmware-nya, software untuk SPO2-nya itu sudah diupdate atau belum. Tapi pada saat itu menurut saya nggak akurat sama sekali, nggak oke ya, nggak bagus untuk digunakan pengukuran SPO2 sehari-hari. Dan menurut saya yang ini malah Mi Band 6 ini menurut saya akurasinya lumayan oke, lumayan cepat juga, nggak gagal-gagal juga, padahal saya juga nggak terlalu seret, nggak terlalu erat ya menggunakannya, saya menggunakannya dengan nyaman. Jadi menurut saya SPO2-nya untuk first impression ini bagus banget dan saya suka sih. Jadi fitur ini menurut saya layak, meskipun ya kemarin kalau kalian lihat di Facebooknya Xiaomi Indonesia, mereka nggak menyarankan menggunakan SPO2 ini sebagai acuan untuk kesehatan kalian. Mungkin mereka masih belum pede gitu ya. Kalau Apple Watch mereka pede banget sih, malahan mereka bisa kasih datanya untuk SPO2-nya itu ke rumah sakit di Amerika. Jadi bisa bahan acuan sebagai apakah kalian sehat untuk nafasnya atau tidak. Tapi di Xiaomi Indonesia mereka masih belum berani untuk mengakui bahwa SPO2-nya yang di sini itu bisa menjadi acuan kesehatan kalian di sini. Ya mungkin mereka masih belum pede, atau mungkin mereka takut kalau ada apa-apa dalam softwarenya. Jadi ya jangan dijadikan acuan yang benar-benar ya guys. Kalau kalian ingin menggunakan SPO2 yang benar, itu ya beli yang dipasang di jari. Nanti saya akan tunjukkan juga di video perbandingan dari review SPO2-nya ini dan yang dari jari itu. Saya pernah menggunakannya di Amazfit GTS 2e juga untuk perbandingan. Oleh karena itu, menurut saya untuk saat ini SPO2-nya oke banget. Lalu perbedaan yang tadi saya pertama kali lihat pada saat saya mengecas ya ini smart band-nya ini, saya coba cas. Mi Band 6 ini langsung tampil dengan animasi opening booting yang sangat indah sekali. Jadi ada animasinya yang beda, nggak ada di sini guys. Jadi animasinya itu benar-benar beda, kayaknya masih baru juga. Oleh karena itu saya merasa wow, ternyata update-nya ini lumayan gitu loh. Jadi nggak hanya update dalam segi tampilan dari smart band-nya ini sudah satu layar gitu, nggak gitu aja, tapi mereka juga nambahin animasi beberapa. Lalu pada saat saya milih ini bener-bener kayak scrolling gitu. Kalau dulu kan scrolling cuma satu fitur. Kalau ini bener-bener kayak scrolling yang, nah ini scrollingnya ada bisa kayak gini. Jadi oke, menurut saya update-nya kalau kalian belum punya Mi Band sebelumnya nggak akan terasa wow gitu, tapi kalau setelah kalian udah punya yang Mi Band sebelumnya dan merasakan Mi Band sebelumnya gimana, terus kita lihat coba update-nya di sini gimana, itu akan terasa lebih mantap gitu. Lalu perbedaan yang tadi saya lihat juga waktu saya lihat di Mi Fit, jadi ini kita pairingnya di smartphone kalian terus pakai Mi Fit ya guys. Jadi ada aplikasi namanya Mi Fit, langsung dikonekkan saja ke sana. Ternyata di sana ada banyak gambar-gambar watch faces-nya ini. Dan kalau nggak salah saya belinya yang waktu itu Mi Band 5 ini kan versi yang Cinanya. Jadi saya harus merubahnya jadi bahasanya jadi bahasa Inggris sendiri. Terus waktu itu kalau nggak salah, kalau mau ngubah dengan gambar Evangelion ini,
Kalau yang versi globalnya atau gimana gitu, itu harus dikonekkan ke yang akun Cinanya. Jadi kalau di akun global, dia nggak akan ada gambar yang Evangelion, ada Dedektif Conan, ada juga SpongeBob juga, dan lain-lain gitu. Yang di Mi Band 6 ini, waktu tadi saya lihat di Mi Fit aplikasinya itu, semuanya itu sudah tersedia. Dan bahkan watch faces-nya banyak banget. Ada juga Hatsune Miku juga gitu. Nah, jadi bagi kalian yang suka dengan beberapa karakter dari Jepang, itu Evangelion, terus SpongeBob, Hatsune Miku, SpongeBob bukan dari Jepang ya, tapi maksudnya itu termasuk dalam ada di sana. Terus ada Detektif Conan juga, dan macam-macam deh pokoknya. Ada yang juga dari kartun bukan Amerika, kartun Cina ya, itu ada di sana. Dan menurut saya pilihannya sangat banyak banget dan mungkin bisa download juga nantinya. Seperti yang di Mi Band ini, Mi Band 5 ini juga bisa kita masukkan sendiri gambar-gambar yang lain. Dan itu sangat beragam sekali tanpa saya harus mengganti ke akun dari selain Cina itu guys. Jadi menurut saya worth banget ya yang ini. Oke, mungkin untuk first impression saya kali ini begitu dan unboxingnya. Jadi unboxingnya ini kita di dalam box ini ada buku kitab yang tebal ini, meskipun isinya dikit tapi hampir semua bahasa ada di sini, tebal banget. Terus habis itu kita dapat jamnya ini, yang kalau kita bandingkan dengan Mi Band 5 mestinya nggak jauh beda bentuknya, tapi kalau kita bandingkan dari layarnya terasa jauh beda. Terus saya juga mau coba lihat sih, ini kira-kira tebelnya Mi Band-nya ini tebelnya sama atau gitu. Ya ini kalau saya coba bandingin mirip-mirip, tapi menurut saya kayaknya lebih tebal yang Mi Band 6 ini, yang paling baru ini lebih tebal dikit, tapi kita nggak bisa ngerasain bedanya kok. Jadi ya menurut saya oke lah ya, kurang lebih lah ya. Ya mirip sih, entah lebih tebal atau enggak, tapi terlihat lebih tebal dikit gitu yang Mi Band 6. Terus kita juga dapat charger juga ya seperti biasa. Jadi kita cuman dapat 3 barang itu, charger, smartwatch-nya, sama buku panduan ini guys. Ya mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan bahas reviewnya dan juga perbandingan dengan Mi Band 5 nya guys. Like, share, dan subscribe bila kalian suka dengan video ini. Komen jika kalian ingin memberikan ide kira-kira apa yang akan saya harus bahas pada review dari Mi Band 6 dan apa yang ingin dibandingkan dengan Mi Band 5 ya guys. See you guys di video selanjutnya. Mantep nih Mi Band 6. Tampilannya jadi tambah oke, animasinya jadi tambah fluid. Jadi saya jadi tambah seneng. Kapan ya kira-kira kalau smart band ini bisa 120 Hz itu? Ngayal mungkin saya.